Aku kok jadi kepikiran karo Mas Fajar toh iki. Om, makanannya enak ya Om. Aku udah lama gak makan bakso. Alhamdulillah, makanya kita banyak bersyukur karena Allah telah mendatangkan orang-orang baik ke sini, ya. Ya Allah, pilihan Centini sudah benar datang ke sini. Kapan lagi Centini bisa berbagi kebahagiaan karo mereka? Diva, sekarang mau pergi. Oh iya, Diva sampai lupa Mas. Diva mau pamit dulu ya Mas ya. Terus, jangan. Kalau pamit, nanti kita ditahan-tahan lagi. Udah diem-diem aja, ya. Ayo, Diva. Tin, kamu kenapa, Tin? Sini. Kepalaku pusing Mas. Ingatan itu lagi. Ingatan apa, Tin? Centini bersama seseorang lagi dorong motor juga. Tapi harus ngomong. Tin, udah, Tin. Kamu tenangin pikiran kamu dulu ya. Enggak Mas, Centini pingin nginget seseorang itu. Karena seseorang itu selalu Centini pikirkan, selalu ada di dalam bayangan Centini. Tapi wajahnya Centini enggak inget. Iya, Tin, tapi kalau kamu paksain mikir keras nanti kamu makin pusing loh. Centini ingat, kejadiannya hampir sama. Waktu itu Centini pernah mendorong Vespa. Sama kamu. Ya, Mas Tejo. Beneran sama kamu. Centini baru ingat saiki. Iya, Mas Tejo, itu kamu. Laki-laki yang sering ada dalam bayangan Centini itu kamu, Mas. Tapi kejadiannya di mana? Tempatnya kok Centini ndak eling yo? Apa di desa ini atau di mana? Kenapa bisa ada Mas Tejo ya? Kapan Centini kenal karo Mas Tejo? Udah, Tin, jangan terlalu dipikirin ya. Nih, kamu pakai helmnya, kita jalan sekarang ya. Tin, kenapa? Hah? Kenapa? Pusing ya? Hah? Tin, kamu gak apa-apa kan? Mbak Diva di mana ya? Kok nggak ada sih? Tin, kita berangkat sekarang ya. Nanti kalau mereka keluar semua, kita ditahan-tahan. Kamu kan mau ke rumahnya Bu Gendis buat buka puasa di sana, ya kan? Kamu udah janji sama Fajar kan? Kamu ketemu kan? Yaudah, nih daripada nanti kamu kecewa, kamu nyesel, kita jalan sekarang ya. Kamu pakai helmnya. Sini, kamu pakai. Sini. Tin.
Mbak Diva kok malah pergi? Waduh, makannya Tante Gendis ini memang ya. Makannya kayak di restoran. Enak. Tante, coba ambil lagi Tante ya. Mbak Sukma makannya hati-hati aja Mbak, nggak ada yang minta kok, ntar malah keselak loh. Habis enak Tante Gendis. Mbak Diva, kenapa kok diem aja toh? Ayo dimakan. Makanannya ini enak-enak loh. Lihat, ada telur, sate ayam. Ayo dimakan. Iya, pesennya Mas Fajar kan aku ndak boleh ngomong. Mbak Diva Syalala, ya anggap aja ini tuh rumah sendiri. Udah kayak rumah sendiri aja. Kayak saya ini loh, nggak malu-maluin kan? Ya, tapi malu-maluin. Tante Gendis ini, ya biasa aja Tante, nggak usah seperti itu. Wah, deg-degan ini aku. Sampai makan nggak tenang, nggak bisa menikmati. Perasaanku juga nggak enak. Jangan sampai Diva ngomong, soalnya bisa ketahuan nanti. Tante Gendis, sepertinya ya, Mas Fajar sama Mbak Diva ini udah sehati loh Tante. Ya kalau misalkan sudah diikat, artinya kan udah ditunangin Tante. Ya Mas Fajar, saya tuh mau tahu rencana kedepannya Mas Fajar itu apa toh? Ya Mbok ya dikasih tahu. Kalian berdua ini punya rencana ke depan apa? Mbok ya dikasih tahu saya. Walah, berasa kayak diinterogasi aku ini. Jangan-jangan Mbak Sukma merencanakan sesuatu. Apa dia tahu ya kebenaran soal Diva? Aduh, alah, ini kok bisa sih kecipratan bumbu sate ini? Aduh, Tante Gendis, nyuwun ngapunten Tante ya, nyuwun ngapura Tante ya. Saya ke belakang dulu Tante. Kalau ndak buru-buru dicuci nanti nempel, ndak bisa hilang. Sebentar Tante ya. Aduh, ini bisa nyiprat gini. Ini benar kayaknya. Mbak Sukma punya rencana, tapi nggak tahu apa. Waduh, ini yang ngapain sih? Pakai kena noda kecap segala. Bar, apa sih Mas Fajar? Ngagetin aja sih. Mbak Sukma, sebenarnya maksud Mbak Sukma apa toh? Tadi kenapa bilang tahu sesuatu? Mas Fajar ini apa toh? Kok kayak seriusan gini terus panik gitu mukanya? Loh, Mbak Sukma ini ditanya malah nanya balik. Ya, Mas Fajar ini ya. Kalau Mas Fajar ini ya kelihatannya cemas ya, pasti Mas Fajar ini menyembunyikan sesuatu. Iya. Mbak Sukma, sek. Jangan pergi dulu. Tolong jawab, Mbak. Maksud Mbak Sukma apa? Salah Mas Fajar. Mas Fajar tuh sabar dulu. Nanti selesai makan kan ada acara santai. Nah, baru tuh Mas Fajar tahu. Ada acara apa, Mbak? Suruh bagaimana? Wes nanti aja. Mbak, sekto. Mas Fajar ini desek Sukma terusin Mas. Mas Fajar ya, kalau misalkan Tante Gendis tahu ya, Mas Fajar menyembunyikan sesuatu tentang Diva ya, bisa marah besar Tante Gendis. Wes. Mumpung nggak ada Fajar, jadi aku bisa nanya-nanya sama Diva. Aduh, gawat iki. Kok Mas Fajar ndak datang-datang toh? Mbak Diva, makanannya gimana? Enak nggak? Masih nggak mau ngomong. Tak pancing omongan lagi ah. Soalnya aku harus pastiin sebelum nuduh dia. Takutnya nih ada kesalahan lagi kayak dulu. Coba tak korek-korek lagi. Mbak Diva, asalnya dari mana? Kok Mbak Diva kalau nyanyi suaranya bagus banget ya? Itu keturunan dari siapa, bapak atau ibu? Mesti jawab apa iki aku? Mana pertanyaannya panjang lebar gitu lagi? Mbak Diva, kalau ditanya mau nyaut, jangan diem aja. Nggak sopan itu.
Apalagi kita orang timur yang penuh dengan kesantunan. Tuh kan, malah dianggap ndak sopan lagi. Mbak Diva, saya tahu sampean punya komitmen untuk tidak membuka tutup wajah kamu dan untuk tidak bicara banyak dengan orang lain. Tapi saya ini kan calon mertua kamu. Nggak ada salahnya kan, mosok masih rahasia-rahasiaan. Kasihan Diva Shalala yang asli, nama baiknya bisa kecoreng gara-gara aku. Kalau begitu tak jawab saja pertanyaannya. Maaf. Akhirnya Diva ngomong juga, walaupun baru sepatah kata. Tak pancingi terus dengan pertanyaan. Mbak Diva, sampean belajar nyanyi sejak kapan? Dari kecil. Yang ngajarin siapa Mbak Diva? Sendiri. Kok aku masih belum jelas ya? Suara Diva ki mirip Sopo. Terus sebenarnya dia ini asli apa palsu ya? Duh, ini aku mau ditanya apa lagi yo? Mbak Diva, pas penampilan sampean, pas nyanyi sebelum buka puasa, inget kan? Waduh, pertanyaan apa lagi ini? Mana aku inget. Tapi mengganggu-ganggu wae lah. Mbak Diva, waktu sampean diikat sama Fajar di atas panggung, inget kan? Ngikat? Ngikat apa tuh? Apa yang terjadi waktu itu? Inget apa coba? Aku mesti jawab apa iki? Mana aku tahu ada kejadian apa waktu itu? Bingung kan? Aku yakin si Diva iki palsu. Tante Gendis, ya sangat-sangat masih inget loh Tante. Orang itu aja kan kejadiannya sangat romantis. Yang waktu di panggung disaksikan orang banyak, orang sekampung. Sampai sekarang orang kampung itu masih ngomongin loh Tante. Mbak Sukma, sampean nggak usah ikut-ikutan ngomong. Orang yang ditanya Diva kok sampean ngejawab? Loh. Tante Gendis kok jadi marah sama saya toh? Itu kan pertanyaannya sangat gampang Tante. Wis, sampean pokoknya nyebelin. Makin deg-degan iki aku. Grogi pol. Aduh, kok ya ndak uwes-uwes toh. Aku sila pengen pulang.